Dalam pembelajaran terdapat banyak sekali teori-teori belajar yang ada. Salah satunya yaitu ada teori Ausubel. Hari ini kita akan belajar terkait teori Ausubel. Apa sih teori Ausubel itu? Teori Ausubel berkonsep pada meaningful learning atau pembelajaran bermakna. Artinya, pembelajaran dengan mempertemukan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Teori Ausubel juga memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu Presentation of Advanced Organizer, yaitu guru menyajikan materi pendahuluan sebagai konsep dasar. Artinya, guru dapat mengarahkan pengetahuan dasar kepada murid terkait materi yang akan disajikan serta menghubungkan ingatan materi yang dulu dengan yang baru. Yang kedua ada Presentation of Learning Task Material, yaitu guru menyajikan materi yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitifnya. Yang terakhir ada Strengthening Cognitive Organization, yaitu penguatan materi dengan pengulangan serta pemberian contoh atau mengaitkan materi yang sudah ada dengan materi yang baru. Teori Ausubel memiliki beberapa dimensi, yaitu dimensi 1. Pada dimensi ini, murid akan menerima sajian informasi yang telah dirancang dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Dimensi yang kedua, jika para murid bisa menemukan hubungan informasi yang satu dengan informasi yang lain, maka dianggap telah melakukan proses belajar bermakna. Namun, apabila murid hanya menghafalkan suatu informasi baru tetapi tidak menghubungkan dengan informasi yang lain, maka belum bisa disebut dengan belajar bermakna, hanya bisa disebut dengan belajar menghafal. Selanjutnya ada kelebihan teori Ausubel. Apa saja sih kelebihan dari teori Ausubel? Kelebihan dari teori Ausubel yang pertama yaitu proses pembelajaran teori ini akan lebih lama diingat oleh siswa karena penerimaan informasi yang inklusif atau spesifik. Yang kedua, dapat mempermudah siswa untuk memahami materi yang serupa karena menimbulkan jejak residu. Selain memiliki kelebihan, teori Ausubel juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yaitu yang pertama, apabila pembelajaran ini tidak tercapai, siswa cenderung menghafal, sedangkan hafalan itu memiliki daya ingat yang singkat. Yang kedua, tidak memberikan makna signifikan apabila siswa tidak mengaitkan pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan yang baru. Selanjutnya, penerapan teori Ausubel dalam pembelajaran IPA. Bagaimana sih penerapan teori belajar Ausubel dalam pembelajaran IPA? Dalam konteks ini, siswa memerlukan pemahaman yang kokoh terkait konsep-konsep dasar IPA seperti teori atom, sistem tata surya, dan reaksi kimia. Siswa dapat menerapkan teori belajar Ausubel dalam pembelajaran IPA dengan mengaitkan pengetahuan yang telah mereka peroleh sebelumnya dengan konsep yang baru. Sebagai contoh, saat memahami reaksi kimia, siswa dapat mengaitkannya dengan pemahaman dasar mengenai atom dan molekul. Selain itu, mereka perlu mengembangkan keterampilan untuk mengorganisir pengetahuan baru seperti membuat catatan atau peta konsep yang membantu mereka menyusun dan mengaitkan konsep-konsep baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Yang terakhir yaitu ada keuntungan teori Ausubel dalam proses pembelajaran IPA. Apa saja sih keuntungan teori Ausubel dalam proses pembelajaran IPA? Yang pertama yaitu memperdalam pemahaman siswa terhadap konsep-konsep IPA yang kompleks. Yang kedua, mempercepat proses pembelajaran dengan dasar pengetahuan yang kuat dari siswa. Yang ketiga, membantu pengembangan kemampuan siswa dalam mengaitkan konsep-konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya. Yang keempat, meningkatkan motivasi siswa karena mereka merasa lebih percaya diri dalam memahami konsep-konsep IPA yang baru.